Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak Guru. Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran PAI, melanjutkan pembelajaran ke-13 yang pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi Ibrahim, kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim masa kecil ketika meyakinkan mencari Tuhan yang sejati, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, kekuatan, kesabaran di dalam menghadapi musibah yang sedang terjadi saat ini. Mari sama-sama angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasula wa bil qur'ani imamaw wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak Pak Guru, tentunya pada hari ini masih tetap semangat ya. Baik, Pak Guru mau ngetes dulu semangatnya nih, kayaknya udah lama ya Pak Guru tidak mengecek semangat anak-anak Pak Guru dalam belajar. Baik, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Ya, alhamdulillah anak-anak Pak Guru masih semangat mengikuti pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu gurunya. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah ya, dan salah satu bentuk ikhtiar untuk melepaskan diri daripada kebodohan. Baik, masih ingat dengan tepuk SIT Nurul Fajri? Ya. Ayo Pak Guru tes dulu, takutnya lupa. Tepuk SIT Nurul Fajri. SIT Nurul Fajri memang oke. SIT Nurul Fajri memang oke. Yes, Allahu Akbar. Baik, anak-anak Pak Guru yang cantik dan solihah, yang menjadi kebanggaan kedua orang tua juga Bapak Ibu guru di sekolah. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sekarang sudah menjadi dewasa ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dewasa diangkat menjadi nabi dan rasul yang bertugas untuk mendakwahkan agama tauhid, yakni mengakui bahwasannya Tuhan yang wajib disembah itu hanya satu. Tuhan yang wajib diibadahi hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Tidak lagi menyembah berhala ya. Ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah berhala. Namun masyarakat kaum Nabi Ibrahim atau para pengikut Raja Namrud ini tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Namrud ya, yaitu masih menyembah berhala.
Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memikirkan bagaimana caranya untuk menyadarkan masyarakat agar meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala, menjadi orang yang beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada suatu hari diadakan upacara ritual menyembah berhala. Ya, acara ini atas inisiasi Raja Namrud. Ya. Semua orang ikut berkumpul di lapangan, terkecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk Raja Namrud, ya. Raja Namrud pun berada di lapangan untuk mengikuti prosesi ritual menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke gedung atau bangunan yang dikhususkan untuk menyimpan berhala. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan, merusak berhala-berhala yang ada di gedung tersebut. Hanya meninggalkan satu berhala saja yang paling besar. Ya, berhala yang paling besar dibiarkan utuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengalungkan kapaknya di leher berhala yang paling besar. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan gedung tersebut. Dan orang-orang yang melaksanakan ritual di lapangan sudah selesai. Mereka kembali dan menuju ke gedung berhala-berhala tersebut. Semua orang kaget ketika datang melihat berhala-berhala sudah hancur, sudah berantakan. Kecuali satu berhala yang paling besar. Maka Raja Namrud marah besar dan bertanya, siapa yang melakukan ini? Siapa yang merusak berhala-berhala itu? Maka tidak ada lain yang dituduh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena satu-satunya orang yang tidak ikut hadir di lapangan melakukan ritual penyembahan berhala. Kemudian Raja Namrud memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap pelaku dan menghukumnya. Kemudian para pengawalnya berangkat mencari dan ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibawa menghadap Raja Namrud. Kemudian raja bertanya kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim diinterogasi oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim bertanya, apakah kamu yang merusak berhala-berhala itu, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawab, bukan saya, tetapi berhala yang paling besar. Itulah yang merusaknya. Itu jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat saja, kapaknya ada di leher berhala yang paling besar tersebut. Maka Raja Namrud makin marah dan berkata, mana mungkin berhala besar itu melakukannya? Berhala hanya patung dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa? Sehingga tidak mungkin merusaknya, kata Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan tersenyum, jika berhala-berhala tersebut tidak mungkin berbuat apa-apa, mengapa harus disembah? Sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang lebih berkuasa daripada berhala-berhala tersebut. Sebenarnya Raja Namrud menerima kebenaran jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Raja Namrud gengsi, tidak mau mengakuinya. Maka
Raja Namrud memerintahkan untuk menangkap. Orang makin marah karena malu, seolah-olah merasa dipermalukan di hadapan para pengikutnya. Karena gengsinya tersebut, Raja Namrud makin marah dan memerintahkan pada para pengawalnya menangkap dan menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim diseret ke lapangan dan diikat di atas kayu bakar. Kemudian api disulutkan, dinyalakan, berkobarlah api. Nabi Ibrahim ini dibakar. Api membakar kayu-kayu, semoga apinya berkobar makin besar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang beriman, hambanya yang betul-betul beriman menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pertolongan Allah turun. Walaupun api sudah membesar, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada api, diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 21. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo baca bareng-bareng. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69. Artinya apa? Kata Allah, kami berkata, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun berada di tengah-tengah kobaran api, tidak merasakan panas sekali. Sama sekali tidak merasakan panas. Bahkan yang dirasakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dingin, seger. Ya. Api tersebut melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam daripada bakarannya. Selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kayu bakarnya habis. Maka terlihatlah Nabi Ibrahim masih hidup, utuh, tidak terbakar sedikit pun. Sehingga orang-orang takjub. Orang-orang yang biasa menyembah berhala takjub melihat kejadian yang teramat dahsyat, dan ini merupakan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mempan dibakar api. Melihat kejadian yang sangat luar biasa tersebut, banyak dari kalangan yang tadinya menyembah berhala beriman, mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka meninggalkan untuk menyembah berhala-berhala dan menjadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang Maha Satu, Allah yang wajib disembah. Jadi itulah sepintas tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk menyadarkan kaumnya, ya, yang dipimpin oleh Raja Namrud agar kembali menjadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.